warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Segenap pemirsa kajian online, khususnya anak-anakku, siswa-siswi SD Irada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kecukupan. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pemirsa kajian online, wabil khusus anak-anakku, siswa-siswi SD Irada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah termasuk makhluk yang lemah. Kita tidak punya memiliki kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berdoa atas segala apa yang kita inginkan, atas segala apa yang kita cita-citakan. Kita sebagai seorang muslim, apabila kita meminta kepada Allah, apabila kita berdoa kepada Allah, itu ada beberapa adab, beberapa etika yang harus kita perhatikan agar doa-doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajian online yang dirahmati Allah, yang pertama, ketika berdoa kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang mustajabah. Di antara waktu-waktu yang mulia yang bisa kita gunakan untuk berdoa adalah pada waktu hari Arafah. Hari Arafah, di mana ketika umat Islam pada waktu itu yang ada di Mekah sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Itu hari-hari yang sangat mustajabah. Kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia, pada hari itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Selanjutnya adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Jadi termasuk bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Kita perbanyak doa di waktu tersebut. Dalam satu minggu ada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa. Dalam satu hari, mulai pagi, siang, malam, itu juga ada waktu yang mulia. Di antaranya adalah di sepertiga malam yang terakhir, waktu sahur, waktu menjelang subuh. Yang kedua, selain waktu-waktu yang mulia,
kita harus melihat ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan tertentu yang mulia juga, keadaan-keadaan yang istimewa. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika kita sholat, posisi saat sujud. Kita saat sujud itu waktu yang sangat baik, keadaan yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Kemudian ketika saat turun hujan, saat turun hujan itu termasuk waktu yang mustajabah, karena tiap tetes butiran air hujan yang turun ke bumi itu dibawa oleh satu malaikat. Kalau kita berdoa pada waktu itu, maka ribuan malaikat akan ikut mendoakan kita. Kemudian ada waktu azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu juga termasuk waktu yang mustajabah. Ada juga antara dua khutbah. Di hari Jumat ada waktu yang mustajabah juga, yaitu antara dua khutbah. Ketika seorang khatib duduk istirahat sebentar antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, itu termasuk keadaan mulia, keadaan-keadaan yang mustajabah yang bisa kita pergunakan untuk berdoa. Kemudian setelah sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat fardu itu kita gunakan waktu kita untuk berdoa, berzikir. Anak-anakku ketika selesai sholat jangan langsung lari, jangan langsung pergi, jangan langsung pulang. Ikuti imam, berzikir sampai selesai kemudian berdoa. Kalau sholat sendiri, ikutilah atau berdoalah dengan sendiri, zikir sendiri. Itu termasuk waktu yang mustajabah. Jadi setelah sholat jangan langsung selesai, zikir dulu, wiridan dulu. Setelah itu baru kita gunakan untuk berdoa. Yang ketiga di antara adab berdoa adalah dengan menghadap kiblat. Kita berdoa boleh menghadap kemana saja, tapi yang paling utama adalah kita menghadap ke kiblat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adab ketika berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan kita, seperti ini bisa atau seperti ini bisa. Ini menandakan bahwa kita minta kepada Allah. Jadi adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Adab selanjutnya yang nomor 5 adalah ketika kita selesai berdoa dengan mengangkat tangan, kita dianjurkan untuk mengusapkan ke wajah kita. Jadi seperti ini. Atau seperti ini. Ya, jadi mengusapkan ke wajah kita agar berkah dari doa ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita. Ya Allah, nah seperti ini. Jadi diusapkan ke wajah kita. Kemudian adab yang keenam adalah ketika berdoa kita bersuara dengan suara yang biasa, yang standar, tidak perlu dengan suara yang keras, tidak perlu dengan cara berteriak-teriak. Berdoalah dengan suara yang lirih, standar, tidak terlalu keras dan tidak usah teriak-teriak. Jadi ketika berdoa suaranya harus standar, pelan. Enggak boleh teriak ketika berdoa. Kemudian yang ketujuh, adab berdoa adalah kita harus benar-benar dalam kondisi khusyuk. Hati kita tenang, pikiran kita menuju kepada Allah. Harus khusyuk. Enggak boleh sambil mainan.
nggak boleh berdoa sambil bergurau, nggak boleh berdoa sambil jawil-jawil temannya, nggak boleh berdoa sambil mukul temannya, nggak boleh berdoa sambil berbicara temannya. Ketika berdoa harus tenang atau dengan khusyuk. Selanjutnya yang kedelapan, adab berdoa yang kedelapan adalah hati kita harus mantap dan yakin seyakin-yakinnya bahwa doa yang kita panjatkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan itu nantinya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya, yang kesembilan adalah kita kalau berdoa itu harus istiqomah, harus terus menerus secara kontinu. Jangan sekarang berdoa, 1 minggu lagi berdoa lagi. Setiap saat, setiap waktu kita harus istiqomah. Istiqomah itu adalah terus menerus kontinu, selalu minta dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini membutuhkan Allah. Kita butuh Allah, kita butuh pertolongan Allah. Kita harus istiqomah, minta setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Harus terus menerus kontinu. Adab selanjutnya yang ke-10 adalah sebelum berdoa hendaknya kita awali dengan berzikir, memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita awali juga dengan bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baru setelah itu kita berdoa. Makanya ketika selesai sholat kita dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu. Setelah berzikir baru kita berdoa, yaitu melafalkan pujian-pujian atau kalimat-kalimat thayyibah yang memuji kepada Allah. Setelah itu baru kita berdoa. Kemudian adab selanjutnya yang terakhir adalah kita harus bertaubat. Jadi harus menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Harus memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Harus kita jaga diri kita agar ketika kita minta kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Itu harus kita jaga, dan itu intinya di situ. Jadi kita harus bersih dulu diri kita, bertobat dari segala kesalahan yang kita lakukan. Pemirsa kajian online yang dirahmati Allah, wabil khusus anak-anakku, siswa-siswi SD Irada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa adab yang harus kita lakukan apabila kita berdoa, kita meminta atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan cara kita berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah, demikian kajian singkat. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.